Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmania, peserta Laskar CPNS Angkatan ke-13 di Puslatban KDU Delan Samarinda 2020. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview materi terkait dengan etika publik. Materi ini disampaikan di salah satu agenda pelatihan dasar CPNS oleh Bapak Abdi. Sebenarnya berbicara tentang etika publik itu apa sih atau bagaimana sih teman-teman sekalian? Kita menarik dulu dari kata dasarnya ya, etika. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika itu adalah ilmu tentang hal-hal yang baik, hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Tapi kalau kita merujuk kepada sebuah definisi yang lain, misalnya dalam definisi yang disampaikan oleh Lan misalnya, mengatakan bahwa etika itu adalah suatu bentuk refleksi tentang sesuatu hal yang baik dan buruk, tentang hal yang benar atau salah, dan bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik tersebut. Nah, ini juga kadang agak susah dibedakan antara etika dengan moral, karena ini emang berkaitan gitu. Kalau saya berbicara tentang moral, berarti saya berbicara tentang sebuah kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik atau merupakan sebuah keharusan, ya. Oke. Gini teman-teman sekalian, berbicara tentang kode etik, ini juga terkait ya dengan profesi kita sebagai seorang aparatur sipil negara misalnya. Ada tambahan etik ya. Kalau tadi ada tambahan kode etiknya gitu. Kalau tadi kita mendefinisikan tentang etika. Sekarang bagaimana dengan kode etik? Nah, kode etik ini berkaitan dengan sebuah aturan atau sesuatu yang mengatur tingkah laku pada suatu kelompok khusus dan ditujukan pada hal-hal yang bersifat prinsip dan biasanya dalam bentuk tertulis. Kemudian kita menarik hal yang sering nih kita jumpai, ada istilah etika profesi. Berarti aturan itu berlaku pada profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika kebidanan mungkin ya. Nah, jadi kalau kita menariknya ke etika profesi berarti mengatur ke profesi tertentu. Nah, bagaimana dengan etika publik, teman-teman? Kalau etika publik berkaitan dengan sebuah refleksi tentang norma atau standar yang menentukan baik, buruk, benar, salah, tindakan, keputusan yang mengarah kepada kebijakan publik, ya. Jadi arahnya adalah tindakan, bentuk refleksi norma standar tentang baik dan buruk, benar, salah, atau tindakan dan keputusan arahnya adalah ke publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Jadi misalnya kita sebagai seorang aparatur sipil negara, berarti kita punya tanggung jawab nih di sini ya, sebagai pelayan publik ya, sebagai pelayan publik. Nah, kita harus menunjukkan sesuatu bentuk refleksi atau standar yang baik sebagai pelayan publik. Kenapa teman-teman? Karena ini ya, acap kali kita lihat sorotan media begitu tajam ketika misalnya ada orang-orang yang profesinya adalah pemerintahan misalnya, atau seorang PNS yang kemudian berbuat hal tertentu yang dianggap melenceng. Ini akan ada seolah-olah tolak ukur yang berbeda antara masyarakat biasa dengan seorang aparatur sipil negara misalnya. Makanya seorang aparatur sipil negara itu punya standar etik yang tinggi. Karena apa? Itu yang saya katakan tadi. Ketika Anda menduduki sesuatu jabatan atau kedudukan, atau anggaplah secara umum sebagai ASN, maka masyarakat secara langsung itu akan menilai bahwa kita adalah bagian dari pengayom. Harus memberikan contoh kepada mereka. Sehingga ketika ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi pada
salah seorang atau sekelompok yang notabene adalah seorang aparatur sipil negara, ini akan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi kita berbicara tentang kode etik secara umum. Sekarang kita lihat misalnya contoh ya, kode etik bagi seorang ASN itu apa aja sih? Sebenarnya ada 12 teman-teman, tapi di sini saya akan hanya menyebutkan beberapa aja ya. Misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, apalagi. Dan tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab yang sebenar-benarnya atau tinggi. Selanjutnya melaksanakan tugas dengan cermat, kemudian disiplin, melayani dengan hormat, melayani dengan sopan, dan tanpa tekanan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan ke publik, meskipun misalnya dalam kondisi tidak prima nih, kita dalam kondisi tidak enak, atau ada sebuah problem yang kita hadapi, ya sebagai ini adalah sudah menjadi sebuah kode etik sebagai pelayan gitu. Mereka nggak mau tahu kamu pusing apa gitu, kamu ada masalah apa, tetapi publik menuntut pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, yang menurut mereka nyaman, ya. Sehingga kita perlu tahu ini. Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa sih nilai-nilai dasar etika publik itu yang perlu kita pahami. Misalnya memegang teguh nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, tidak membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan yang lain, atau suku dengan suku yang lain, atau bahkan agama dengan agama yang lain ya. Dan yang paling penting juga misalnya memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun, karena inilah yang mereka harapkan ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada publik, karena memang salah satu tanggung jawab kita adalah menjadi seorang pelayan publik ya. Oke. Ada hal yang perlu juga kita pahami teman-teman, bahwa menjadi seorang pelayan publik itu tidak hanya kompetensi teknik. Misalnya ya udah, saya sebagai dosen berarti kemampuan saya adalah mengajar, meneliti, misalnya melakukan pengabdian. Tetapi ada hal penting yang harus kita miliki, yaitu ada kompetensi etika di sini. Ya, bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati, bagaimana kita melayani dengan penuh hormat, ya, misalnya tidak sebaliknya melayani tetapi memarahi, atau melayani tetapi mengumpat misalnya. Nah, ini juga masih kadang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira kenapa kita perlu belajar ini, atau kenapa kita misalnya nanti kelak kalau misalnya kembali ke tempat kerja kita masing-masing, kita punya tugas untuk berusaha mensosialisasikan terus tentang etika publik ini. Ada beberapa implikasi yang bisa kita dapat ketika ini benar-benar dijalankan dengan baik. Maka ketika kita menjalankan norma etika dengan baik dan sungguh-sungguh, maka para penegak hukum misalnya ya tidak akan capek-capek lagi atau tidak harus bekerja keras untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan tatanan etika publik ya. Karena ini akan baik dengan sendirinya ketika semua orang sudah mentaati ini misalnya ya. Kemudian yang kedua, ketika ini diterapkan di lingkungan pemerintahan misalnya, atau orang-orang yang punya wewenang, maka dengan sendirinya orang tersebut juga akan perilaku ini juga akan mencegah mereka untuk melakukan misalnya korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkoba, dan sejenisnya teman-teman. Ya, apa yang bisa kita petik dari pelajaran etika publik ini, bahwa seorang aparatur sipil negara atau orang-orang yang di pemerintahan itu benar-benar dituntut untuk punya etika yang tinggi, standar etika yang tinggi. Maksudnya standar etika yang tinggi
Ya yang saya katakan tadi contohnya, dua kasus yang sama dilakukan oleh si A dan si B, notabene A ini adalah seorang aparatur sipil negara misalnya, maka kemungkinan si A ini akan terekspos lebih. Kenapa? Karena dia membawa nama sebuah instansi pemerintahan misalnya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi etika publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.